Saat itu malam terasa dingin. Daerah utara, di sudut barat laut kota kecil bernama Gladstone, berdiri Akademi Sihir Rendah Flemings. Di sudut lantai 3 asrama murid yang gelap terletak kamar 309. Selimut tiba-tiba tersingkap. Seorang pemuda berambut hitam kurus dan tampak lemah duduk tersentak. Cahaya bulan bersinar melalui kaca jendela, memancarkan kemilau putih pucat ke wajahnya. Apakah saat ini aku benar-benar berada di dunia Firuman? Dunia kegelapan, dewa-dewa yang sekarat, malam yang penuh darah, kilatan sihir, dan menyelamatkan dunia. Apakah semua itu nyata? Pikiran pemuda itu berada dalam kekacauan. Sangat kacau. Namanya Ling. Dia tinggal dari bumi, setidaknya, sampai 1 jam yang lalu. Belum lama ini dia masih berada di rumahnya di bumi, memainkan game Legend. Legend adalah game virtual reality online paling populer di bumi. Game mengenai dunia yang berada dalam keadaan tragis, secara perlahan diambil alih oleh sisi gelap. Dalam game ini, ia adalah penyihir agung pertama, sekaligus kepala penyihir dari persekutuan terbesarnya, Persekutuan Bintang Impian. Sesaat sebelum ini, dia menantang bos utama, penguasa kegelapan, Nozama. Nozama adalah makhluk setengah dewa yang sakti. Dia adalah salah satu dari 3 penguasa pasukan kegelapan di alam kematian. Pertarungan Ling dengan Nozama sangat sengit. Dari sebanyak 110 orang dalam timnya, hanya Ling yang tersisa. Pada saat itu, kekuatan Nozama telah berkurang drastis hingga hampir sekarat. Menjelang akhir pertarungan, Ling berhasil membuka kunci item level dewa, Pedang Malaikat Agung. Dia mendapatkan kekuatan luar biasa dan menjadi tak terkalahkan sementara selama 5 detik. Dalam 5 detik tersebut, Ling dan bos yang mengamuk itu beradu, masing-masing menyerang menggunakan 3 jari kematian. Jari kematian, mantra legendaris level 19. Efek, jika mengenai sasaran, mantra ini akan melakukan penghakiman dewa, sihir penghakiman, sesuai dengan kondisi tubuh sasaran, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kematian seketika. Versi yang digunakan oleh pemain game adalah versi dasar. Hanya dapat digunakan ketika kekuatan bos berada di bawah level tertentu. Hal yang menakutkan dari mantra ini adalah ia menyerang tanpa memandang level sasaran. Jika mantra penghakiman berhasil, bahkan dewa akan mati seketika. Jari kematian Ling dan Nozama aktif pada saat bersamaan. Mereka berdua bertarung sampai mati. Anehnya, avatar Ling tidak bangkit di kuburan. Sebaliknya, ia memasuki dimensi yang gelap dan menakutkan. Dalam dimensi ini, terdapat bola cahaya redup. Dia mengaku sebagai dewa cahaya yang berasal dari pasukan cahaya, daerah nun jauh di dunia Firuman, yang berada di ambang kekalahan. Sebagai dewa tertinggi, kekuatannya telah melemah hingga di ambang kematian, dan dia memohon pada Ling untuk menyelamatkan dunia Firuman tercintanya. Ling hanya mendengarkan. Siapa yang mempercayai hal konyol seperti menyelamatkan dunia? Dia mengira ini adalah cerita tambahan yang diaktifkan setelah berhasil membunuh bos utama. Penuh bangga atas pencapaiannya dalam mengalahkan bos, tanpa pikir panjang Ling menyetujui permohonan dewa tersebut. Hal ini menyebabkan dia terbuang ke tempat malang yang terkutuk ini. Di bawah sinar rembulan yang keperakan, Ling menoleh dan melihat ruangan di sekitarnya. Ruangan tersebut tidak besar atau kecil, sekitar 100 kaki persegi. Di dekat jendela terdapat rak buku dan kursi yang tampak asing. Sebuah tempat tidur tunggal diletakkan dekat dinding, dan di ujung tempat tidur ada lemari penyimpanan. Itu saja, 3 buku tersusun di rak buku. Ling dapat mengenali setiap nama buku dengan cepat, sihir elemen, keseimbangan dunia, serta cahaya dan kegelapan. Semuanya adalah materi pembelajaran dasar dari perpustakaan akademi. Kenangan mulai membanjiri pikirannya. Tubuh ini juga disebut Ling. Dia adalah putra bungsu dari baron kecil yang tinggal di Dunes Timur di kerajaan Norton. Dia berusia 17 tahun, pemalu, dan pendiam. Dia hanya belajar mantra yang sangat dasar, mantra murid level 0, selama setengah tahun di Akademi Sihir, Tangan Penyihir. Dia adalah seorang penyendiri di akademi. Hampir tidak ada yang mengenalinya. Namun semua itu tidak penting saat ini. Ling beranjak dari tempat tidur, tanpa repot memakai sepatu, melangkah menuju kalender yang tergantung di meja. Tanggal hari ini tertulis jelas di kalender velum. Abad Cahaya, tahun 1056, bulan 10, tanggal 9. Ling terkejut. Hari ini terlihat seperti hari biasa, namun setelah hari ini, sejarah akan terukir dalam dunia Firuman untuk selama-lamanya. Karena larut malam nanti, pasukan peri kegelapan akan berhasil menyergap kota Gladstone.
Mereka akan melakukan pembantaian mengerikan di seluruh kota. 150.000 orang akan dihabisi dalam satu hari satu malam. Jiwa mereka dikorbankan untuk Dewi Peri Kegelapan, Ratu Laba-Laba, lol. Tak sampai 1.000 orang yang selamat. Setelah ritual pengorbanan, mayat-mayat tersebut akan dibuang ke sungai Gladstone di sisi kota. Aliran sungai hampir terputus, terhalang oleh tumpukan mayat. Airnya berwarna merah darah. Gladstone hanya tinggal puing mulai saat itu. Kejadian ini dikenal sebagai pergantian bulan berdarah. Dalam sekejap perang menyapu seluruh dunia Firuman. Abad kegelapan telah tiba. 20 tahun kemudian, masih belum ada tanda-tanda abad kegelapan akan berakhir. Bahkan, akan semakin memburuk. Semua ini adalah bagian dari latar belakang sejarah game Legend. Setelah membandingkan apa yang dia ketahui dengan ingatan dari tubuhnya, Link menyadari bahwa dunia ini sangat identik dengan dunia dalam game Legend. Satu-satunya perbedaan adalah waktu. Dalam game kejadian tersebut terjadi pada tahun 1076. Pasukan cahaya mundur, lebih banyak mengalami kekalahan daripada kemenangan, wilayahnya terus menyusut. Sering terjadi pertengkaran internal yang mengakibatkan kondisi semakin memburuk. Saat ini, dunia ini baru saja akan menghadapi awal bencana. Pergantian bulan berdarah akan terjadi malam ini. Merinding, Link berbalik dan melihat arloji saku yang tergeletak di peti di samping tempat tidur. Dia bergegas mengambilnya. Arloji itu dibuat oleh para kurcaci. Arloji dibuka dan bersinar dalam kegelapan. Dia bisa melihat waktu dengan sangat mudah. Saat itu pukul 9.35 malam. Kurang dari 1 jam. Serangan peri kegelapan akan segera dimulai. Pikir Link, detak jantungnya semakin cepat. Malam ini, para peri kegelapan akan meluncurkan serangan pertama. Mereka menyamar dan menyelinap ke kota Gladstone, menjalankan misi pembunuhan yang sulit. Dalam cerita game, pembunuhan dilakukan pukul 10.30 malam dan berlangsung selama 1 jam. Dalam waktu 1 jam tersebut, 99% dari pemimpin kota terbunuh, dan sisanya terluka parah. Ketika para peri kegelapan melancarkan serangan utama, kota sudah dalam kekacauan. Pasukan peri kegelapan tidak mendapat perlawanan sengit. Bagaimana dia bisa sangat mengetahui hal ini? Karena dalam game Legend, setiap pemula harus melalui pergantian bulan berdarah sebagai bagian dari misi pertama mereka. Misi mereka adalah melarikan diri dari Gladstone. Bagaimana aku bisa menyelamatkan diriku sendiri? Link berjalan mondar-mandir di ruangan, mencari jawaban dalam ingatannya. Dia akan mengalami pembantaian kota di dunia asing. Jika dia tidak kabur, pada pagi hari dia pasti akan menjadi salah satu mayat di sungai Gladstone. Memikirkan peristiwa yang dia yakini akan terjadi, Link berkeringat dingin. Namun sebagai satu-satunya penyihir agung dalam game, dia memiliki pemikiran yang kuat. Walau masih terkejut, dia berusaha tetap tenang dan mencari jalan keluar. Dia tidak mengeluh telah ditempatkan dalam situasi ini. Begitu dia menganalisa apa yang akan terjadi, dia mulai memikirkan strategi untuk lolos dari situasi ini. Tiba-tiba jantung Link berdetak kencang. Sebuah nomor bersinar muncul dalam pikirannya. Nomor 20. Ini adalah Omnipoint. Dewa Cahaya telah mengatakan yang sebenarnya. Link tiba-tiba merasa bersemangat. Dalam game, Dewa Cahaya telah menjadi dewa utama dalam pasukan cahaya. Sama dengan dunia ini, Link menyamakan dengan ingatannya. Dalam dimensi aneh yang ia singgahi sebelum diteleportasi ke dunia ini, Dewa Cahaya mengatakan bahwa agar dia dapat meninggalkan Gladstone dengan selamat, ia akan menerima 20 Omnipoint. Dengan itu, dia akan dapat memahami kekuatan sihir dengan cepat. Mata Link menyala. Dia adalah penyihir agung dalam sebuah game. Dia tidak tahu bagaimana cara kerja sihir. Jika dia benar-benar ingin menguasai sihir, dia harus belajar di Akademi Sihir. Dan itu akan membutuhkan banyak waktu, yang tidak dia miliki. Bagaimana cara menggunakan Omnipoint? Dia bertanya seketika. Sesuatu muncul di sudut matanya. Link menemukan teks bercahaya muncul di dalam penglihatannya. Persis sama dengan di game. Teks mulai bergulir. Sistem game sedang memuat. Memuat selesai. Memindai statistik tubuh. Memindai selesai. Pemain game, Link Morani, bangsawan. Jabatan, murid penyihir. Kecepatan pemulihan sihir, 0,2 poin per jam. Maksimum mana, 1, konsumsi mana mengikuti grafik Omnipoint. Daftar mantra dikuasai, tangan penyihir level 0, 0,2 mana per penggunaan. Perlengkapan saat ini, tidak ada. Link tercengang. Apa ini? Ini sangat mirip dengan antarmuka pengguna game. Bagaimanapun, tubuh ini benar-benar sampah.
Hampir tidak ada perbedaan antara tubuh ini dan orang biasa. Sistem game terus memberinya penjelasan detail. Untuk membantu pemain game beradaptasi dengan dunia firman nyata, tubuh pemain game terintegrasi ke dalam sistem game. Sistem game akan memberikan misi kepada pemain game, sehingga pemain game dapat memperoleh Omni Point. Tapi Omni Point dapat digunakan untuk apa? Antar muka game menampilkan informasi baru. Omni Point dapat digunakan untuk mengubah statistik tubuh pemain game. Rasio pertukaran, 1 Omni Point sama dengan 1 pemulihan kecepatan mana sama dengan 10 mana poin maksimum. Omni Point dapat digunakan untuk membeli mantra. Harga mantra seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Mantra Mortal. Mantra level 0 sama dengan 1 Omni Point. Mantra level 1 sama dengan 10 Omni Point. Mantra level 2 sama dengan 20 Omni Point. Mantra level 10 sama dengan 100 Omni Point, dan seterusnya. Mantra legendaris. Mantra level 11 sama dengan 500 Omni Point. Mantra level 12 sama dengan 1000 Omni Point. Mantra level 13 sama dengan 2000 Omni Point. Mantra puncak legendaris level 19 sama dengan 128.000 Omni Point, dan seterusnya. Mantra sakti setengah dewa, terkunci. Baik, ini membuat semuanya menjadi jelas. Artinya, selama Link menyelesaikan misi yang diberikan oleh sistem game, ia akan menerima Omni Point dan terus semakin kuat sampai ia mencapai mantra puncak legendaris level 19. Tentu saja, itu semua akan terjadi di masa depan. Saat ini, Link hanya memiliki 20 Omni Point. Dia harus menggunakan Omni Point-nya dengan bijaksana agar bisa melarikan diri dari Gladstone dengan selamat. Dalam game, Link telah memilih untuk menjadi seorang penyihir. Inilah mengapa titik awalnya untuk melarikan diri dari kota Gladstone adalah Akademi Sihir Rendah Flemings. Pada malam pergantian bulan berdarah, Akademi Sihir telah menjadi salah satu tempat di mana para peri kegelapan memprioritaskan serangan mereka. Akademi Sihir ini sangat kecil. Akademi ini memiliki kurang dari 100 murid, dan jumlah penyihir tidak sampai 20. Penyihir terbaik hanya level 4. Namun, lebih dari 200 pembunuh telah dikirim ke sini. Setidaknya ada 20 orang yang bersembunyi di sekitar lokasi. Setengah dari pengajar akademi dibunuh saat sedang tidur. Beberapa dari mereka terbangun namun tidak dapat melawan kelompok besar pembunuh. Akhirnya, Akademi Sihir jatuh dan muridnya dibantai. Kejadian ini merupakan pembantaian penuh darah. Mengingat detail pelarian terakhirnya, Link memutuskan untuk membeli beberapa mantra yang dulu pernah ia gunakan. Tampilkan menu mantra. Banyak kartu bercahaya muncul dalam penglihatannya. Masing-masing kartu yang berputar perlahan adalah mantra. Nomor di sudut kiri atas kartu menunjukkan biaya mana, sementara nomor di sudut kanan atas menunjukkan level mantra. Setiap mantra ada di sana, berjumlah lebih dari 1000 mantra. Semakin tinggi level sihir, semakin terang kartu tersebut bersinar. Kartu mantra legendaris hampir membutakan mata Link. Dalam sekejap, Link menemukan jari kematian, meteor kiamat, dan kehancuran dahsyat. Semua terkenal, dan semua legendaris. Dewa Cahaya mengerjaiku. Jika aku memiliki 2000 Omni Point, aku akan bisa memenangkan pertarungan ini sendirian. Tapi aku hanya punya 20 poin. Mengingat betapa terlihat lemahnya Dewa Cahaya, mungkin sudah sulit baginya untuk mengirim Link ke sini. Memberinya 20 poin mungkin sudah cukup. Jika dia memberi lebih, mungkin orang tua itu tak akan selamat. Saring. Tampilkan mantra level 0 saja. Mantra level tinggi sangat kuat. Tapi dia tidak mampu membelinya. Satu mantra level 1 saja biayanya 10 Omni Point, dan konsumsi mananya jauh lebih tinggi dari mantra level 0. Sedangkan mantra level 2 menghabiskan 20 Omni Point dan menggunakan 30 mana. Harga dan penggunaan salah satu dari mantra tersebut di luar kemampuan Link. Dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Mantra trik level 0 juga dikenal sebagai mantra murid. Jika tidak digunakan dengan baik, mereka memberikan efek kecil. Namun juga digunakan dengan benar, mantra tersebut bisa membunuh. Dia juga memilih mantra tersebut karena meskipun kurang kuat, trik membutuhkan waktu pengucapan lebih sedikit daripada mantra level lebih tinggi. Link bisa mengucapkan mantra level 0 dalam 0,1 detik. Untuk mantra level 1, ia membutuhkan setidaknya 0,3 detik. Dia membutuhkan 1 detik penuh untuk mantra level 3. Itu terlalu lama, sama sekali tidak cocok untuk penyihir yang sendirian. Wus, kartu-kartu sihir yang cerah menghilang, meninggalkan beberapa puluh kartu remang-remang di belakang. Semua kartu menampilkan angka 0 di sudut kanan atas. Link memeriksa satu persatu.
Akhirnya, dia memilih 4 mantra level 0. Beli bola api, duri tanah, sedikit tembus pandang, tidur. Dalam seketika, kartu-kartu sihir itu menyala terang. Mereka melebur menjadi titik-titik kecil cahaya yang tak terhitung jumlahnya kemudian menghilang di udara. Ling merasakan kesadarannya kabur selama sepersekian detik, lalu pulih. Tiba-tiba dia merasa mengenal 4 mantra level 0 tersebut dengan sangat baik. Jika dia mau, dia bisa mengeluarkan mantra tersebut dalam sekejap. Itu saja, pikirnya. Sensasi setelah mempelajari mantra sama persis dengan saat dalam game. Sensasi yang akrab itu membuat Ling merasa nyaman. Setelah membeli 4 mantra, Ling menghabiskan 2 Omni Point untuk mana poin maksimum agar dapat menggunakan mana. Maksimum mananya menjadi 21 poin, cukup untuk menggunakan mantra level 0 10 kali. Setelah menukar Omni Point, dia merasakan gelombang mana tingkat penuh memasuki tubuhnya, lalu ia menghela nafas lega. Sistem game ini cukup andal. Mana di tubuhnya telah diisi secara otomatis saat pertama kali dia meningkatkan maksimum mananya. Jika kosong, mana akan membutuhkan waktu untuk pulih. Kecepatan pemulihan mana Ling sebesar 0,2 mana poin per jam membuatnya hampir tidak berguna jika menunggu. Sekarang, tersisa 14 Omni Point. Ling melihat arloji sakunya, hanya 5 menit berlalu. Sekarang jam 9.40. Pembantaian akan dilakukan dalam 1 jam. Sebelum itu terjadi, asrama murid cukup aman. Tetapi di luar, para pembunuh pasti berada di posisi mereka, siap dan menunggu. Kabur sekarang sama saja dengan bunuh diri. Di dunia game, untuk melarikan diri dari akademi, seseorang harus menunggu pembantaian dimulai. Akademi akan berada dalam kekacauan. Itu adalah satu-satunya cara melarikan diri. Dan bertahan hidup. Masih ada 1 jam tersisa. Apa yang harus kulakukan? Ling memutar otaknya. Selamatkan yang lain. Meyakinkan para murid untuk melarikan diri bersamanya. Itu tidak ada gunanya. Ling bukanlah siapa-siapa di Akademi Sihir. Siapa yang mau mendengarkan seseorang yang hanya menguasai 1 mantra kecil yang menyedihkan? Mereka hanya menganggapnya gila. Mencari peralatan sebanyak mungkin untuk menambah kekuatan. Ya, itu ide yang bagus.